NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL, yang berarti tidak hanya SQL aja yang bisa digunakan sebagai database. Contoh database NoSQL adalah MongoDB, Redis, dan Apache Cassandra. NoSQL tidak memiliki relasi foreign key ataupun join yang biasanya berlaku pada database MySQL, Postgre, dan SQL Server. Bahasa yang digunakan NoSQL tidak lagi SQL, melainkan tergantung dengan database yang digunakan seperti database MongoDB menggunakan bahasa JavaScript atau database Apache Cassandra yang menggunakan bahasa CQL atau Cassandra Query Language. Berikut adalah jenis-jenis NoSQL. Jenis-jenis tersebut menggunakan contoh database yang populer saat ini. Sebenarnya database yang tersedia sesuai jenisnya sangatlah banyak. Seperti pada jenis yang pertama, yaitu Document Oriented Database. Terdapat database MongoDB, Amazon DynamoDB, Couchbase, dan masih banyak lagi. Tetapi yang populer adalah MongoDB. Sama halnya dengan jenis-jenis lainnya yang diwakilkan dengan database yang populer pada saat ini. Kenapa menggunakan NoSQL? Yang pertama, agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi dengan NoSQL, kita dapat menyesuaikan kebutuhan microservice kita. Misalkan, microservice-nya membutuhkan pencarian data, maka gunakan dengan database search. Yang kedua, proses data akan lebih efisien. Arti dalam efisien ini adalah kecepatan dalam memproses berbagai data. Efisiensi ini pun akan didapatkan dengan penggunaan database yang sesuai dengan kasusnya. Scaling memiliki arti yaitu mengubah ukuran. Pada konteks kali ini yaitu ukuran sebuah database. Tidak hanya diterapkan pada web application saja, scaling juga menjadi perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur pada database. Pada database, scaling dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu vertical scaling dan horizontal scaling. Yang pertama ada vertical scaling. Scaling jenis ini hanya bekerja pada pengubahan ukuran suatu server. Misalnya, ada sebuah replication set MySQL yang terdiri dari master dan slave dengan spesifikasi sebagai berikut. Master yang terdiri dari RAM 3GB, CPU 4 core, dan harddisk 1 TB. Dengan slave, RAM 3GB, CPU 4 core, dan harddisk 1 TB. Dapat kita lihat dari spesifikasi di atas, pada master harus sama persis pada slave. Ketika terjadi scale up secara vertikal pada master, maka slave pun harus disesuaikan dengan spesifikasi master yang baru. Misalnya, kita ingin menambahkan master dengan RAM 6GB, CPU 8 core, harddisk 2 TB, maka slave harus mengikuti master, yaitu RAM 6GB, CPU 8 core, dan harddisk 2 TB. Kenapa begitu? Karena replication set sejatinya cuma sebagai mirror atau meniru isi dari database. Jadi sederhananya, vertical scaling adalah upaya untuk meningkatkan kapabilitas dari single server seperti menambah RAM ataupun harddisk dan lain sebagainya. Yang kedua ada horizontal scaling. Scaling ini baru akan terasa efeknya bila kita memiliki sebuah cluster set dari database yang kita pilih. Karena MySQL mendukung cluster set, maka kita dapat memisalkan sebuah spesifikasi cluster dengan node-node sebagai berikut. Dapat kita lihat sebagai contoh berikut. Node manager dengan node-node lainnya dibuat secara terpisah. Dan dapat kita lihat dari spesifikasi di atas, kita memiliki cluster dengan spesifikasi keseluruhan RAM 10GB dan harddisk 2,5 TB. Lalu, jika kita ingin tambahkan node baru dengan spesifikasi RAM 8GB dengan harddisk 2 TB, maka keseluruhan cluster akan memiliki spesifikasi 18GB
dan 4 TB hard disk. Oleh karena itu, kita namakan horizontal scaling karena untuk mengubah suatu ukuran cluster, kita tidak perlu mengubah ukuran suatu node. Kita dapat langsung menambahkan sebuah node baru dan hasilnya adalah spesifikasi cluster yang lebih besar. Kita juga dapat memperkecil dengan menghilangkan salah satu node. Langkah ini dinamakan dengan scale down. Sederhananya, horizontal scaling adalah upaya untuk meningkatkan kapabilitas dari multiply server di mana masing-masing dari server tersebut tidak memiliki banyak perubahan dari segi spesifikasi. Tidak semua teknologi database support untuk scaling. Contoh database yang support untuk vertical scaling yaitu MySQL dan Amazon RDS. Untuk horizontal scaling ada Cassandra, MongoDB, Google Cloud Spanner.